work hard will kill you. Terus jadi pokoknya juga kalau kamu kerja keras doang, kamu bakalan cepet mati gitu. Kamu boleh kerja keras gitu, tapi nggak usah yang Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi bersama Neng Septi. Kita hari ini lagi mau ngobrol-ngobrol santai aja kali ya. Santai lah, orang ngobrolnya juga di taman. Iya. Biarin ada orang-orang pada lewat. Yang kenal. Nah, kadang aku tuh kayak masih gini loh. Kalau kita flashback ke belakang, kita mikir-mikir lagi tuh kadang nggak ngira ya Septi yang dulu tuh kok sekarang bisa sampai kayak gini gitu. Dia mau nyalon jadi calon gubernur Calon Tegal. gubernur. Enggak lah, gubernur mana ada di Tegal. Calon apa Tegal. nih? Enggak, calon istri masa depan. Enggak, bukan itu. Pokoknya ya doain aja semoga Doain bisa. apa dong? Ngedoain Semoga apa bisa ini? jadi wali kota Tegal. Wali kota Tegal. Enggak ada Amin. cita-cita pengen jadi wali kota Tapi sih. kemarin pengen. Enggak, siapa yang bilang kamu ngaco deh? Itu kan kamu sendiri yang bilang. Enggak, sumpah. Aku nggak pengen jadi wali kota. Apa kemarin? Ya. Iya kemarin iya kok, cuman Enggak. ya udahlah mewakili Tegal Caleg. aja gitu. Oh, iya, calon legislatif. Iya, maaf tadi ralat. DPRD, tapi DPRD Kota Tegal. Kencengin lagi dong suaranya nih. Enggak, malu ah. Kan Siapa itu tahu kalau- banyak yang ngaminin gitu ya, Say. Amin. Nah, gitu. Kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ya amin. Doa yang baik-baik aja. Oke. Amin. Ya kalau dalam ya mungkin aku mungkin sekarang passionnya itu lebih ke governance ya. Jadi ya pengennya sih insya Allah pengennya Lebih jadi suka ke dunia politik. memanfaatkan pengalaman yang pernah aku dapatkan. Jadi sekarang lebih ke ini sih, pengen nyalek, pengen jadi anggota legislatif, anggota DPRD di Kota Tegal. Tapi kalau untuk di eksekutifnya aku nggak mampu deh. meskipun ada juga yang ngedoain aku jadi bupati Bupati Tegal. Iya, amin. Tapi I don't think so aku bisa melaksanakan karena itu berat banget, coy. Bisa ya saya, bisa. Pasti kalau dengan usaha pasti semua juga bisa. Kayaknya maksudnya gini loh, soalnya dulu tuh dia tuh kayak gitu loh. Timik-timik apa sih? Jalannya tuh kayak kecil ini, jalannya timik-timik kayak gitu dulu. Sekarang bisa sampai bisa ketemu Mbak Najwa kayak gitu, terus juga Kan kayak idola. ya kayak siapa lagi sih yang kamu ketemuin di Jakarta, aku nggak kenal. Terlalu banyak sampai nggak kenal siapa-siapanya. Ya enggak mau ngomong nanti dikiranya Sombong. pamer, sombong Enggak, gitu. bukan sombong sih, Say. Ini tuh buat motivasi aja gitu loh, Neng. Jadi Motivasi apa sih? jadi Nggak kan- ada sih. Nggak ada sesuatu yang bisa dimotivasiin dari aku, nggak ada. Semua bisa melakukannya. nah itu banyak loh sebenarnya teman-teman aku yang kayaknya tuh itu Septi teman kamu ya, pada kayak gitu. Aku bilang iya. Terus iya, masih kamu tuh kayak dalam. Emang lihat di mana? Hah? Lihat di mana? Ya masih kalau aku kadang ketemu sama temenku tuh terus siapa sih Septi? Oh, Septi yang itu ya, yang intinya tuh kamu tuh kayak yang pernah ngundang Najwa siapa sini gitu loh, Neng. Oh, itu kan bukan cuma aku doang, cuma ya emang idenya itu dari aku dan teman aku, dari Kak Meli itu yang emang punya ide untuk mengundang Najwa Shihab ke Hong Kong. Itu bukan mata Najwa sih, tapi catatan Najwa goes to Hong Kong. Itu part 2. Insya Allah kalau ada kesempatan lagi part 1. Kemarin part 1. Kalau ada kesempatan lagi, who knows? Siapa sangka bisa Kesini lagi tuh ya, Neng. kesini lagi. Iya. Gak tahu sebenarnya, aku juga dulu ya pas masih kecil gitu kan
mbahku itu juga pengurus partai. Mbah guys. Mbahku itu pengurus partai juga, tapi dia itu sebagai, kalau setahu aku dia emang pengurus DPC Partai Golkar. Karena pas dulu aku kecil tuh sering banget di rumahku itu ada kumpulan sama orang-orang veteran dan orang-orang Partai Golkar. Terus dan mbahku itu suka banget nonton berita. Aku tuh nggak suka banget, aku tuh benci banget lah yang namanya berita, terus yang namanya politik gitu kan, aku tuh nggak suka banget, anti banget. Tapi Kartun paling kamu nontonnya? Ya gitulah, kartun apa sih dulu ya, Tom and Jerry, Teletubbies itu sih yang dulu sering banget nonton. Terus setelah aku itu setelah aku kuliah di Universitas Terbuka di Hong Kong itu tahun 2016 ya, aku ambil jurusan hukum, dan mulai dari situ awalnya itu aku suka ngikutin beritanya Pak Ahok. Nah, mulai dari situ aku tertarik tuh mau masuk ke dunia politik gitu kan. Ya emang sebenarnya aku nggak punya kepandaian dalam berpolitik sih sebenarnya. Belajar ya, juga gitu ya. Ya segala sesuatu yang pengen kita capai itu kan kita juga harus melaluinya. Kita harus berproses gitu kan. Kita mau jadi apa juga harus berproses dan banyak belajar gitu aja sih sebenarnya. Ingin menjadi sebenarnya ya, anak-anak muda yang ada di Indonesia pun bisa berkontribusi untuk negaranya melalui dari berbagai bidang gitu. Nah kalau aku juga pengen berkontribusi tapi melalui dunia politik itu sih. Mungkin kayak Finza bisa berkontribusi juga melalui menjadi YouTuber gitu, tapi bikin kontennya itu konten-konten yang berdampak positif, konten-konten yang baik-baik, gak usah bikin prank lah, prank terus yang ngomongin activity daily-nya gitu, itu moyong lah, maksudnya ya sorry itu saya ya sebenarnya itu nggak ada value-nya sih kalau menurut aku. Itu aja sih. Maksudnya pengen tahu aku ada di partai apa? Oke, aku itu sekarang gabung di Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kalau nggak tahu, searching aja Partai Solidaritas Indonesia. Aku di situ sih. Aku jadi kadernya. Tapi kalau di Hong Kong, aku jadi ketuanya. Jadi inisiator lah. Jadi inisiator PSI Hong Kong. Nah itu maksudnya siapa aja bisa gabung atau emang orang-orang tertentu sih? Siapa aja bisa gabung, yang penting dia itu punya niat untuk sebenarnya lebih ke ini juga sih, lebih ke passion gitu, maksudnya kayak hobi, tapi kamu bagaimana caranya kamu itu bisa bareng-bareng untuk bekerja dengan PSI gitu kan. Yang namanya partai kan pasti kerja juga untuk governance gitu kan, yang punya keinginan, punya pemikiran untuk perubahan Indonesia, untuk menjadikan pemerintahan di Indonesia itu menjadi lebih baik lagi gitu. Sebenarnya kalau aku juga belum ada sih gitu, cuma emang aku punya keinginan untuk ke situ. Jadi ya ada kesempatan, ada wadah untuk aku belajar lebih banyak lagi ya di PSI. Jadi aku gabung di situ. Caranya kalau misal ada anak kepengen gabung tuh gimana nih biar bisa ikut jadi salah satu anggota PSI kayak gitu? Sebenarnya ada pendaftaran online, tapi aku kalau daftarin teman-teman itu nggak lewat online sih mereka, jadi emang daftar lewat aku, terus nanti aku langsung kasih data-datanya itu ke pusat gitu. Jadi bisa gabung nanti langsung dapet KTA, kartu tanda anggota PSI secara IKTA-nya dulu gitu. Jadi kalau pas aku pulang ke sana ke Jakarta, aku bisa ambilin yang secara fisiknya KTA-nya gitu. Berarti otomatis ya Neng, kalau udah jadi anggota di sini, misal di Hong Kong kayak gitu, terus itu juga otomatis terdaftar di sana, iya, di pusatnya sana? Iya otomatis, karena nanti datanya kita juga kan masuk dalam link ke seluruh kader ya, seluruh anggota yang ada di partai.
Sekarang totalnya di Hong Kong ada berapa nih? Nggak banyak sih yang di Hong Kong. Berapa ya? Sekitar 10 aja. orang kayaknya deh, 10 orang kayaknya ya. Tapi kita ramainya itu sebenarnya ini sih lebih aktifnya itu pas kita kampanye kemarin pemilu Kemarin, 2019 karena emang kita kan mencari suara di sini di Hong Kong dan awalnya emang belum ada PSI di Hong Kong, dan ada PSI di Hong Kong itu aku menginisiasi untuk mendirikan PSI di sini. Dan pas tanggal 26 November 2018 itu aku pas pulang ke Jakarta, aku datang ke kantor DPP di sana dan secara diberikan secara sahnya gitu punya surat mandat untuk menjadi pengurus PSI di Hong Kong, dan itu yang nyerahin juga langsung ketumnya, ketua umum PSI, Grace itu. Jadi aku punya surat mandat itu gitu, dan pengurusnya itu kan cuma ada ketua, sekretaris sama bendahara, jadi itu tiga-tiganya juga udah punya surat mandatnya gitu. Tapi kalau untuk sekarang apalagi juga situasi di Hong Kong lagi nggak kondusif, jadi kita lagi vakum dulu lah, ya tidak melakukan kegiatan apapun juga gitu. Karena ya menjaga diri lah gitu. Kita tahu sih apa aja yang ya gimana kita melakukan hal supaya kita tetap aman. Oke. Rencana aku kalau udah nggak kerja lagi di Hong Kong, karena tahun 2021 itu aku juga menargetkan untuk pulang selamanya, untuk stay di Indonesia, dan aku juga tahun 2021 insya Allah wisuda. Jadi aku ingin memanfaatkan waktu di Indonesia juga, pastinya juga selamanya. Jadi aku pengen ini sih melamar kerja jadi staf, entah di PSI Jakarta ataupun di DPRD Provinsi DKI Jakarta gitu. Jadi staf di fraksi PSI di sana. Kalau misalkan nggak keterima, aku akan lamar kerja di Narasi TV. Jadi sebenarnya aku lebih awal tahunya itu Narasi TV. Aku Narasi TV juga menjadi tempat untukku aku bersyukur juga sih bisa bisa mengenal Narasi TV, karena dari Narasi TV juga pun ya bisa tahu lah Narasi TV itu yang kan. channel YouTube-nya itu apa ya? Iya, Biar Narasi nanti TV. dicantumin aja sekalian kali ya. Oh, promosi ya. Iya. Jadi Narasi TV itu kan rumah produksi berita punyanya Najwa Shihab ya. Di YouTube channel itu ada namanya aku lupa, Narasi Entertainment, Najwa Shihab. Terus yang satunya itu ada Narazi, kalau belum diganti ya Narazi itu. Aku agak lupa sih karena udah lama juga nggak buka gitu. Kalau misalkan di Narasi TV itu enggak, jadi Narasi TV the second choice. Dan kedua. Kasian banget. Oh. Enggak sih, jadi kalau aku nggak keterima di dua tempat ini, Iya. ini dua tempat yang aku prioritaskan untuk nanti aku mendaftar kerjaan. Kalau nggak diterima, aku akan pulang ke Tegal. Meskipun di Tegal juga ada sih yang ngajakin, jadi dinas ketenagakerjaan di Kabupaten Tegal itu ngajakin aku untuk menjadi pembicara di event-event sosialisasinya mereka, turun ke warga, bicara soal ketenagakerjaan juga gitu. Kalau misalkan aku bisa kerja di situ ya aku kerja di situ, dan sekaligus aku pengen ngebantu untuk membantu di desa lah gitu. Iya. Membantu di desa supaya berkembang ya desanya. membantu bertumbuh kembangnya desa. Cilah, emang gue siapa yang Ya, siapa tahu. dengan anak-anak muda juga yang ada di desa gitu loh. Jadi ya paling tidak kalaupun aku mau nyalek, aku juga udah ada modal untuk aku nyalek, untuk mendekati konstituen, terus untuk mendapatkan suara setidaknya kan aku juga harus harus PDKT sama warga di sana juga gitu. Itu sih apa lagi ya, kebetulan juga di PSI kemarin pas aku cuti ke Indonesia, aku cuti 1 bulan, aku juga magang di PSI Jakarta, dan pas udah pelantikan anggota DPRD DKI-nya, jadi aku juga magangnya di kantor DPRD DKI, makanya aku pengen kerjanya di situ.
jodohin buat aja kerja di sana aja gitu ya, nggak Iya, usah balik kerja di situ aja gitu. Ya alhamdulillah punya jalannya lah. Kalau doi gue bilang sih, bilangnya aku tuh udah punya jalanku, udah terbuka untuk apa ya, melanjutkan ke dunia politik karena dia juga yang ngedukung aku. Ya pastinya semangat untuk bekerja. Kalau ada sih pepatah yang mengatakan, ada quotes ya, ada potongan quotes yang mengatakan work hard will kill you. Terus jadi pokoknya juga apa namanya, kalau kamu kerja keras doang kamu bakalan cepet mati gitu. Kamu boleh kerja keras gitu tapi nggak usah yang apa ya, struggle banget gitu loh. Kamu boleh kerja gitu tapi kamu juga harus mementingkan, memprioritaskan kesehatan juga, dan tidak lupa dengan, apalagi perempuan ya, tidak lupa dengan tanggung jawabnya sebagai perempuan. Kalau nanti udah punya suami, punya anak, itu tanggung jawab yang utama juga, prioritas utama. Jangan sampai meninggalkan kasih apa namanya, nggak sayang lagi sama anak dan suami gitu. Boleh kerja aja gitu. Dan apalagi udah jauh ya kerja di Hong Kong, ya jangan lupain anak sama suami di rumah gitu. Yang masih muda-muda jangan sampai lupain keluarga juga gitu kan, kerja juga untuk keluarga gitu. Selain kita mumpung kita masih di Hong Kong, sebenarnya kalau menurut aku Hong Kong itu menjadi wadah yang tepat untuk kita mengembangkan bakat, untuk kita memperkaya diri, mendapatkan segala ilmu. Kan di Hong Kong juga kita tahu banyak banget mbak-mbak yang punya skill, entah itu di dalam bidang apapun lah. Kalian juga pastinya tahu, kita bisa belajar dari situ untuk modal kita ke depan saat kita pulang ke Indonesia, untuk mengembangkan bakat itu dan menjadi modal usaha kita untuk di Indonesia nanti gitu. Jadi nggak melulu datang ke negeri orang menjadi pekerja rumah tangga, nggak melulu menjadi pekerjanya orang lain, tapi kita juga harus menjadi bos juga gitu. Amin. Nanti Suatu saat. gitu aja sih. Quotes dari aku sendiri, tapi aku ada quotes yang itu jadi prinsip hidup aku sih. Quotesnya begini, jangan sebut aku perempuan sejati jika hidup hanya berkalang lelaki, tapi bukan berarti aku tak butuh lelaki untuk aku cintai. Itu quotes dari Pramudia Anantatur, film Bumi Manusia, Nyai Ontosoro. Itu prinsip. Tiba.